Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru harap Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan ceria selalu. Amin. Nah, sebelum melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, mari soleh dan solehah membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuannya kita berdoa pada pagi hari ini yaitu untuk memohon keselamatan, kelancaran, dan ketenangan saat kita belajar atau beraktivitas. Nah, soleh dan solehah, hari ini kita akan melanjutkan muatan bahasa Indonesia, tema 1, subtema 3. Nah, soleh dan solehah, berikut adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya, yaitu tentang pertumbuhan hewan. Nah, anak-anak semuanya sudah mempunyai buku petik semua ya. Kalau sudah silahkan dibuka buku petik 3A halaman 61. Sudah ya? Ya. Kalau sudah silahkan disimak ya. Nah, soleh dan solehah, pertumbuhan hewan itu ditandai dengan pertambahan ukuran tubuh hewan ya. Nah, perkembangan hewan juga ditandai dengan perubahan kemampuan fungsi tubuh ya. Nah, contohnya apa? Contohnya, hewan dapat berkembang biak. Nah, anak-anak, berikut adalah urutan pertumbuhan ayam ya. Nah, Bu Guru mau bertanya dulu. Kira-kira ayam itu merupakan makhluk hidup bukannya anak-anak ya? Iya, pinter. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Kemudian, ayam itu kira-kira bernafas dengan apa ya, Nak? Iya, pinter. Iya, ayam bernafas dengan paru-paru. Nah, ayam berkembang biak dengan cara apa ya anak-anak? Iya, pinter. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, berikut merupakan urutan pertumbuhan ayam. Yang pertama, pertumbuhan ayam dimulai dari telur. Kemudian yang kedua, induk ayam betina akan mengerami telurnya selama 21 hari hingga menetas menjadi anak ayam. Nah, yang ketiga, anak ayam akan tumbuh menjadi ayam muda. Kemudian yang keempat, ayam muda kemudian tumbuh menjadi ayam dewasa yang siap berkembang biak. Nah, di sini ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Karena apa? Karena setiap hari ayam diberi makan dan minum ya, sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Nah, berarti ayam mengalami pertumbuhan. Nah, berikut urutan pertumbuhan kucing ya anak-anak. Yang pertama adalah pertumbuhan kucing dimulai dari anak kucing. Kemudian yang kedua, anak kucing yang baru lahir sangat bergantung pada susu induknya. Kemudian yang ketiga, sekitar usia 14 hari, anak kucing mulai dapat berjalan. Anak kucing akan menjadi kucing muda. Nah, yang terakhir, kucing muda kemudian tumbuh menjadi kucing dewasa yang siap berkembang biak. Nah, kira-kira ya, soleh dan solehah, kucing itu berkembang biak dengan cara apa ya? Iya, pintar. Dengan cara melahirkan atau vivipar. Nah, kan di sini soleh dan solehah sudah tahu urutan pertumbuhan kucing. Nah, kira-kira di kelas 3B ada tidak yang suka memelihara kucing? Ada? Iya. Coba, kalau ada berarti soleh dan solehah siap-siap ya untuk menyiapkan tempat tinggal kucing ya. Jangan dibiarkan saja ya, tapi disiapkan tempat tinggal kucing dan
dijaga kebersihannya, ya. Itu nggak cuma sekali 2 kali dijaga kebersihannya, tapi berkali-kali, ya. Pokoknya setiap hari itu harus dibersihkan kandangnya biar bersih, ya. Nah, kemudian jangan lupa juga kucingnya diberi makan dan minum, ya. Kemudian jangan lupa juga memandikan kucing secara teratur, ya. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan ya nak, bahwa untuk tumbuh, hewan itu memerlukan makanan dan minuman ya. Nah, selain itu jika kita memiliki hewan peliharaan, juga perlu diberi tempat tinggal ya, dan dijaga kebersihannya. Nah, anak-anak, perhatikan tabel yang berisi kata-kata tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan berikut ya. Yang pertama, kata-katanya adalah mengeram, artinya duduk mendekam ya. Yang kedua, menetas. Kata-katanya itu adalah menetas. Kemudian artinya adalah keluar dari telur. Nah, yang ketiga, berkembang biak, artinya bertambah banyak. Nah, untuk lebih memahami arti kata-kata sulit yang telah dipelajari, Soleh dan Soleha dapat menggunakan untuk membuat kalimat. Nah, contohnya itu kan mengerami ya. Mengerami berarti kalimatnya adalah induk ayam sedang mengerami telurnya. Nah, contoh yang kedua untuk menetas ya. Tukik adalah sebutan untuk anak penyu yang baru menetas dari telurnya. Nah, itu adalah contoh kalimat menetas. Kemudian, contoh kalimat berkembang biak ya, yaitu gajah berkembang biak dengan cara melahirkan. Sampai sini paham anak-anak? Nah, Soleh dan Soleha, untuk materi selanjutnya adalah menjawab pertanyaan dari teks tentang perkembangbiakan hewan. Nah, mari kita baca bersama teks berikut dengan seksama ya. Perkembangbiakan hewan. Salah satu ciri hewan adalah mampu berkembang biak ya. Kemudian berkembang biak artinya bertambah banyak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan. Nah, contoh hewan yang bertelur adalah ada kerang, udang, ikan, dan lain-lain. Kemudian, untuk contoh hewan yang melahirkan antara lain ada kucing, sapi, kuda, kelelawar, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, contoh hewan yang bertelur dan melahirkan atau biasa disebut dengan ovovivipar, itu antara lain ada kuda laut, ikan pari, kemudian ada bunglon, ada ikan boa, ada kadal, dan lain sebagainya ya. Nah, Soleh dan Soleha, hewan yang berkembang biak akan mengalami daur hidup ya. Daur hidup itu apa sih? Daur hidup adalah pertumbuhan dan perkembangan hewan mulai dari hewan menetas atau dilahirkan hingga dewasa. Ya, coba diperhatikan daur hidup hewan-hewan berikut ya, Soleh dan Soleha. Nah, di situ ada daur hidup kupu-kupu ya, Nak. Nah, dimulai dari telur yang dikeluarkan oleh kupu-kupu dewasa. Nah, kemudian telur itu menetas menjadi larva atau ulat ya, maaf. Nah, larva atau ulat itu nanti berubah menjadi pupa atau kepompong. Nah, selanjutnya kepompong kemudian akan menetas menjadi kupu-kupu. Nah, untuk selanjutnya ada daur hidup katak ya, dimulai dari telur, kemudian masuk ke fase berudu, selanjutnya ke berudu berkaki, terus tahapan yang keempat ada katak muda berekor ya, kemudian lanjut ke katak dewasa. Nah, kemudian untuk daur hidup ikan dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi larva, kemudian berubah menjadi ikan muda, dan yang terakhir berubah menjadi ikan dewasa. Nah, kemudian untuk daur hidup ayam bisa dimulai dari telur, kemudian
berubah menjadi anak ayam, kemudian berubah menjadi ayam dewasa. Nah, soleh dan solehah, baik ya, pembahasan kita pada pagi hari ini sudah selesai tentang pertumbuhan hewan ya. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat ya untuk soleh dan soleha di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap membantu orang tua di rumah, dan tetap semangat belajar ya. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak video ini sampai selesai. Baik, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.